Selamat pagi, Shalom Jemaat GKO BSD yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena di dalam kasih sayang-Mu yang besar, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, biarlah Engkau mengajar kami, meneguhkan iman kami, dan menolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mengubahkan dan memberkati kita pagi hari ini terambil dari Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah gereja menjadi rumah pelayanan, menyerukan pertobatan. Di dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai bahaya seperti sakit penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan seterusnya. Banyak orang yang menderita bahkan mati karena ditimpa oleh bahaya-bahaya tersebut. Tetapi sebagian orang beruntung atau terluput atau selamat dari bahaya. Salah satunya adalah karena ada orang atau sistem yang dibuat untuk memberi peringatan tentang adanya bahaya. Pada tanggal 5 November 1854, warga satu kampung di Peninsula Ki, Jepang, berhasil selamat dari keganasan tsunami. Penduduk kampung tersebut selamat dari tsunami karena adanya peringatan dini yang dilakukan oleh kepala kampung yang bernama Hamaguchi Goryo.
Hamaguchi melihat tanda-tanda tsunami, yaitu arus laut yang tiba-tiba surut. Ia langsung membakar lumbung padi miliknya yang ada di atas bukit. Melihat itu, seluruh penduduk desa berlarian naik ke bukit untuk menolong memadamkan api. Beberapa saat kemudian datanglah gelombang tsunami, tetapi warga desa selamat karena mereka telah naik ke atas bukit. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya peringatan bagi keselamatan orang yang terancam bahaya. Di dalam perikop yang kita baca hari ini, Alkitab menceritakan tentang bahaya yang sedang mengancam kota Niniwe. Kota yang besar yang berpenduduk 120.000 orang, kota itu akan ditunggang balikan. Kota itu akan ditunggang balikan atau dihancurkan bukan oleh kekuatan militer asing yang datang menyerang mereka, tetapi ditunggang balikan oleh kuasa Allah yang bergerak dengan cepat tanpa ada yang bisa menahannya dan akan membawa dampak kehancuran yang hebat. Dan hal itu pernah terjadi dalam kehidupan penduduk kota Sodom dan Gomorrah. Alkitab mengatakan bahwa ancaman itu diberikan karena penduduk Niniwe melakukan kejahatan dan kekerasan. Kita bisa membacanya dalam Yunus pasal 1 ayat 2 dan Yunus pasal 3 ayat yang ke-8. Semua kejahatan itu telah sampai kepada Tuhan. Artinya kejahatan orang Niniwe begitu nyata di hadapan Tuhan. Pertama karena Allah Maha Tahu, dan kedua karena para korban dari kejahatan telah berseru kepada Tuhan, meratap, dan darah mereka sebagai korban kekerasan telah berbicara di hadapan Allah, berteriak di hadapan Allah, dan semua itu telah menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan kota Niniwe. Dan terhadap hal tersebut Allah tidak tinggal diam. Allah tidak membiarkan orang jahat terus melakukan kejahatan, tetapi Allah akan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, bahwa Allah itu atau Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman, maka Allah memberikan peringatan kepada penduduk Niniwe. Untuk itulah Allah mengutus Yunus. Allah menginginkan agar Yunus menyerukan, berbicara dengan suara yang nyaring dan keras kepada penduduk Niniwe supaya mereka dapat mendengarnya. Yunus menyampaikan khotbah yang singkat, khotbah yang terdiri dari 8 kata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus berbicara dengan suara yang keras dan dengan tegas tentang pesan yang disampaikan, yang diberikan kepadanya untuk disampaikan. Berita itu langsung menyebar dengan cepat. Dan ketika penduduk Niniwe mendengarnya, reaksi mereka sungguh mengejutkan. Baik raja mereka, seluruh penduduk, bahkan sampai ternak mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa. Mereka menyesali akan dosa-dosa mereka. Mereka memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Dan mereka berkomitmen untuk meninggalkan kejahatan dan kekerasan yang mereka lakukan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Dan akibat dari pertobatan itu, maka Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka, sehingga penduduk Niniwe selamat dari hukuman yang sudah ada di depan mata mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pelayanan Yunus dan pertobatan penduduk kota Niniwe, kita mendapatkan kebenaran
bahwa setiap dosa akan mengakibatkan penghukuman. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Manusia dapat memilih untuk taat atau tidak taat pada firman Allah. Tetapi manusia tidak bebas untuk memilih akibat yang ditimbulkan dari keputusannya. Ketika manusia memilih taat pada Allah, maka dia akan selamat. Tetapi kalau manusia memilih tidak taat, maka dia akan mengalami penghukuman dan kebinasaan. Oleh sebab itu, pilihlah untuk hidup di dalam ketaatan, pilihlah untuk hidup di dalam kebenaran, dan tolaklah dosa, karena cepat atau lambat pasti dosa itu akan mendatangkan penghukuman dan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Dari kehidupan penduduk kota Niniwe dan juga pelayanan Yunus, kita juga belajar bahwa sebelum Allah menjatuhkan hukuman, ia selalu memberi peringatan dengan harapan agar manusia bertobat dari dosa-dosanya dan tidak mengalami penghukuman dan kebinasaan. Inilah yang disebut dengan belas kasihan Allah. Dia tidak serta-merta menghukum orang yang berdosa, tetapi dia selalu memberi peringatan sebelum menjatuhkan hukuman. Di dalam hal ini Tuhan akan mengutus hamba-hambanya untuk memberi seruan pertobatan atau peringatan. Tugas untuk menyerukan pertobatan bukan hanya semata-mata tugas pelayan Tuhan seperti nabi, pendeta, atau penatua saja, tetapi tugas untuk menyerukan pertobatan atau peringatan adalah tugas gereja. Itu merupakan tugas kita semua. Oleh sebab itu kita mesti bersedia untuk melakukannya seperti Yunus. Meskipun ini adalah tugas yang tidak mudah, tetapi kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan keberanian. Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk berkata-kata. Tuhan akan memberikan kuasanya bagi kita, sehingga peringatan atau seruan pertobatan yang kita sampaikan itu dapat didengar atau diterima dan terjadi pertobatan seperti yang dialami oleh orang-orang Niniwe. Keselamatan orang-orang di sekitar kita yang terancam bahaya akibat dosa-dosa mereka ada di tangan kita. Jika kita taat, kita bersedia menjadi alarmnya Tuhan untuk memberi peringatan bagi mereka, maka mereka akan selamat dari bahaya, yaitu kebinasaan. Tetapi jika kita berdiam diri dan tidak memperingatkan orang-orang yang jatuh di dalam dosa, maka mereka akan binasa dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerjakan panggilannya, yaitu menyerukan pertobatan kepada sesama, sehingga melalui peringatan yang kita sampaikan dengan kasih dan ketegasan, ada banyak orang yang diselamatkan dari kebinasaan. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini. Jamah dan lembutkanlah hati kami, ya Allah, supaya kami sungguh-sungguh boleh mengambil keputusan untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu dan kepada kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, ya Allah, berikan kepada kami keberanian sehingga kami boleh menerima panggilan Tuhan untuk menyerukan pertobatan atau peringatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, yaitu mereka yang masih hidup di dalam dosa, sehingga melalui peringatan yang kami sampaikan dengan hati yang mengasihi mereka, peringatan yang kami sampaikan dengan penuh ketegasan dan kuasa yang daripada Allah, maka orang-orang tersebut boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh dijamah hatinya sehingga hati mereka terbuka terhadap pesan yang disampaikan, dan mereka boleh bertobat dari dosa-dosanya sehingga mereka boleh menerima keselamatan dan diluputkan dari ancaman murka Allah dan kebinasaan. Bapa, biarlah belas kasihan-Mu ada di dalam hati kami, sehingga boleh meneguhkan kami atau membulatkan tekad kami untuk melakukan panggilan-Mu menyerukan
pertobatan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong kami dan membaharui kami hari lepas hari, hingga kehidupan kami semakin diubahkan dan karakter kami semakin hari boleh menjadi serupa dengan karakter Kristus. Bapa, ini doa kami, penyerahan hidup kami kepadamu, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati jemaat sekalian. Shalom.